Hehe, kembali lagi bersama Mimin di sini. Kimetsu no Yaiba. Ya, membicarakan sebuah anime maupun manga tidak lengkap tanpa memasukkan serial yang satu ini. Dan kali ini Mimin akan membahas tentang seorang iblis yang begitu rupawan. Hehe. Kamado Nezuko, atau yang biasa dipanggil dengan Nezuko, adalah anak kedua dari 6 bersaudara dengan kakak tertuanya yaitu Kamado Tanjiro. Di suatu malam keluarga Kamado diserang oleh iblis yang bernama Muzan. Tanjiro dan Nezuko berhasil selamat dari kejadian tersebut. Namun setelah itu Nezuko terlihat agak sedikit berbeda. Tanjiro kemudian menggendong Nezuko menuju dokter untuk menolong Nezuko. Di tengah perjalanan, Nezuko yang awalnya tidak sadarkan diri kemudian terbangun lalu menyerang kakaknya. Ia, Tanjiro, menyadari bahwa Nezuko telah menjadi setengah iblis. Tanjiro yang saat itu hampir terbunuh diselamatkan oleh seseorang bernama Giyu. Giyu adalah seorang pemburu iblis. Ia berniat untuk menghabisi Nezuko. Namun Tanjiro memohon untuk tidak membunuhnya dan akan mencari jalan untuk merubah Nezuko menjadi manusia kembali. Giyu menjelaskan bahwa tidak ada obat untuk mengembalikan iblis menjadi manusia. Mendengar hal itu, Tanjiro kemudian menyerang Giyu untuk menolong Nezuko yang berada dalam genggaman Giyu. Namun dengan mudah Giyu mengalahkan Tanjiro. Melihat Tanjiro yang hendak diserang Giyu, Nezuko dengan cepat melindungi Tanjiro dengan gestur tubuh layaknya seorang ibu yang melindungi anaknya. Giyu terkejut, bagaimana mungkin seorang iblis melindungi manusia, karena seharusnya iblis memakan manusia. Walaupun mereka bersaudara, seharusnya ingatan dan kenangannya akan hilang saat ia berubah menjadi iblis. Giyu pun memutuskan untuk tidak membunuh Nezuko dan berpesan kepada Tanjiro untuk menemui seseorang bernama Urokodaki. Sebelum melakukan perjalanan, Tanjiro membuat kotak bambu yang akan digunakan untuk melindungi Nezuko dari sinar matahari. Iblis akan lenyap saat terkena sinar matahari. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan iblis yang sedang memakan manusia. Pada dasarnya saat Nezuko melihat darah manusia, insting iblis yang ada di dalam darahnya akan bangkit. Namun uniknya, Nezuko mampu menahan nafsu untuk tidak memakan manusia. Tanjiro yang merupakan manusia adalah makanan bagi para iblis. Iblis yang mereka temui dalam perjalanan mulai tertarik dan menarget Tanjiro. Nezuko yang melihat kakaknya diserang mulai menyerang balik iblis tersebut. Ia menendang kepala dari iblis tersebut hingga terputus. Hehe. Sesampainya di tempat Urokodaki, Nezuko pun tertidur. Bahkan Nezuko tertidur hingga 2 tahun lamanya. Selama itu Tanjiro berlatih dengan Urokodaki untuk menjadi seorang pemburu iblis. Urokodaki menyadari sesuatu dan menduga bahwa Nezuko tertidur untuk memulihkan dirinya tanpa memakan manusia. Urokodaki mulai mempercayai bahwa Nezuko tidak akan menyerang manusia di kemudian hari. Saat Nezuko tertidur, Urokodaki sering kali mensugesti Nezuko dengan kata-kata bahwa manusia adalah keluarga yang harus dilindungi dan iblis adalah musuh yang harus dibasmi. Setelah itu perjalanan Tanjiro dan Nezuko pun dimulai dengan tujuan untuk merubah Nezuko menjadi manusia seutuhnya serta menemukan iblis yang merubah Nezuko sebelumnya. Tanjiro sebagai pemburu iblis ditugaskan pergi ke area Asakusa untuk membasmi iblis yang ada di tempat tersebut. Sesampainya di sana, Tanjiro merasakan aroma dari iblis yang menyerang keluarganya, yaitu iblis bernama Muzan. Namun Muzan menghindar dan tidak ingin bertarung pada waktu itu. Setelah itu Tanjiro dan Nezuko bertemu dengan Tamayo dan Yushiro. Mereka berdua adalah iblis yang tidak memakan manusia dan hanya butuh sedikit darah manusia untuk bertahan hidup.
Tamayo mengatakan bahwa Nezuko adalah salah satu iblis yang sangat langka, di mana Nezuko sama sekali tidak membutuhkan daging manusia untuk bertahan hidup. Normalnya, iblis yang tidak makan akan mengamuk dan menjadi ganas. Tanjiro yang mempercayai Tamayo mulai menanyakan cara untuk menyembuhkan adiknya. Namun Tamayo tidak mengatakan tidak bisa. Hanya saja Tamayo membutuhkan sampel darah dari Nezuko serta sampel darah dari iblis sebanyak mungkin untuk menemukan obat yang cocok dengan kasus Nezuko. Perjalanan Nezuko dan Tanjiro pun berlanjut ke arah selatan tenggara. Mereka bertemu dengan Zenitsu dan Inosuke yang merupakan pemburu iblis sama seperti Tanjiro. Zenitsu adalah seorang penakut, namun ia memiliki kemampuan bertarung yang cukup keren. Zenitsu begitu menyukai Nezuko karena kecantikannya meskipun Nezuko adalah seorang iblis. Sedangkan Inosuke adalah seorang pria yang mengenakan topeng babi favoritnya. Perjalanan berikutnya mereka berempat pergi memburu iblis yang ada di Gunung Nataguo. Di sana mereka harus terpisah. Tanjiro dan Nezuko berhadapan dengan salah satu iblis bulan bawah bernama Rui. Rui adalah pemimpin dari semua iblis yang ada di gunung tersebut. Rui sangat tertarik dengan hubungan antara iblis dan manusia, Nezuko dan Tanjiro. Saat Tanjiro terdesak dengan serangan milik Rui, Nezuko melindungi Tanjiro dengan tubuhnya sendiri. Nezuko dengan kemampuan iblisnya membantu pertarungan antara Tanjiro versus Rui. Tanjiro yang pada awalnya kesulitan akhirnya mampu menebas leher dari Rui. Walaupun tebasan itu belum cukup untuk menghabisi Rui, Rui bahkan mampu membalikkan keadaan di pertarungan tersebut. Rui akhirnya dapat dikalahkan dengan bantuan dari Giyu. Setelah kejadian itu, akhirnya para pilar pemburu iblis mengetahui bahwa ada seorang pemburu iblis yang hidup dengan iblis. Salah satu pilar yang bernama Sanemi berniat untuk menghabisi Nezuko sebelum akhirnya dapat dicegah karena kedatangan dari pemimpin mereka, yakni Kagaya, atau yang biasa dipanggil dengan Oyakata. Kagaya mengatakan Nezuko berbeda dari iblis pada umumnya. Nezuko mampu menahan rasa laparnya selama bertahun-tahun. Itu cukup membuktikan bahwa Nezuko bukanlah sebuah ancaman. Sanemi yang tidak mempercayainya kemudian melukai dirinya sendiri, lalu memberikan darahnya kepada Nezuko untuk memperlihatkan sisi iblis dari Nezuko. Namun Nezuko menolak darah tersebut. Yang membuat para pilar harus menerima keberadaan Nezuko dalam pasukan pemburu iblis. Setelah kejadian tersebut, Nezuko, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke ditugaskan untuk memburu iblis yang menyebabkan penduduk di Yoshiwara menghilang secara misterius. Mereka pergi dengan salah satu pilar suara bernama Tengen Uzui. Uzui kehilangan kontak dengan istrinya yang berada di Yoshiwara. Di Yoshiwara mereka harus berhadapan dengan Daki dan Gyutaro. Daki dan Gyutaro merupakan iblis bulan atas dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Nezuko mengambil alih pertarungan setelah sebelumnya Tanjiro dibuat tidak sadarkan diri oleh iblis bernama Daki. Nezuko mampu membuat Daki terluka parah dengan serangan api miliknya. Daki bahkan mensejajarkan Nezuko dengan para iblis bulan atas dalam hal kekuatan maupun regenerasinya. Nezuko yang terlalu over menggunakan kemampuan iblisnya perlahan mulai kehilangan kendali atas dirinya. Nezuko hampir melukai para penduduk di Yoshiwara. Namun pada akhirnya Nezuko dihentikan oleh Tanjiro dan Tengen Uzui. Nezuko pun kembali tertidur untuk memulihkan dirinya. Dan saat Nezuko terbangun, pertarungan melawan Daki dan Gyutaro telah berakhir. Pada pertarungan tersebut, Tanjiro dan Uzui terkena racun milik Gyutaro. Namun Nezuko mampu menyembuhkannya dengan menggunakan api miliknya. Tanjiro beranggapan bahwa api tersebut tidak melukai manusia namun dapat melukai iblis. Uzui yang diselamatkan oleh Nezuko meyakini bahwa Nezuko adalah seorang iblis yang baik.
Setelah mereka mengalahkan iblis bulan atas, Tanjiro mengirimkan darah iblis tersebut kepada Tamayo yang akan diteliti sebagai obat untuk menyembuhkan Nezuko. 2 bulan setelah insiden di Yoshiwara, Tanjiro yang telah pulih dari luka pergi menuju desa penempa pedang untuk menemui Haga Nezuka, yaitu orang yang membuatkan pedang untuk Tanjiro. Di sana, mereka bertemu dengan Tokito dan Genya. Tokito merupakan seorang pilar kabut, sedangkan Genya adalah pemburu iblis yang satu angkatan dengan Tanjiro. Mereka dikejutkan dengan kedatangan iblis bulan atas bernama Hatengu dan Gyoko. Hatengu versus Tokito, sedangkan Gyoko akan berhadapan dengan Tanjiro, Nezuko, dan Genya. Hatengu memiliki kemampuan untuk membelah dirinya menjadi beberapa iblis dengan skill yang berbeda-beda. Hatengu dapat dikalahkan dengan cara menebas tubuh aslinya. Nezuko yang terlibat dalam pertarungan tersebut menggunakan kemampuan darah iblis miliknya. Nezuko membuat pedang milik Tanjiro berubah menjadi merah dan diselimuti api milik Nezuko. Pertarungan ini berlangsung begitu lama. Hatengu yang menyadari matahari akan segera terbit berusaha melarikan diri. Hatengu melancarkan serangan terhadap penduduk di desa. Nezuko yang merupakan seorang iblis akan terbakar ketika terkena sinar matahari. Dalam keadaan ini, Tanjiro harus memilih antara menyelamatkan Nezuko atau menyelamatkan penduduk yang diserang oleh Hatengu. Nezuko menendang Tanjiro menuju iblis Hatengu yang membuat Nezuko harus terbakar oleh sinar matahari. Tanjiro akhirnya dapat menghabisi Hatengu dan menyelamatkan para penduduk di desa. Namun Nezuko yang terkena sinar matahari tidak terbakar layaknya iblis pada umumnya. Nezuko adalah satu-satunya iblis yang dapat menaklukkan sinar matahari. Setelah kejadian itu, Kagaya sebagai pemimpin dari pemburu iblis mulai melakukan persiapan untuk pertarungan besar melawan Muzan. Muzan bertujuan untuk memakan Nezuko agar ia dapat berjalan di bawah sinar matahari. Kagaya pada akhirnya meledakkan dirinya sendiri untuk membantu para pilar dan para pemburu iblis lainnya memusnahkan Muzan. Pada pertarungan puncak saat Tanjiro berhadapan dengan Muzan, Tanjiro yang menggunakan teknik pernapasan matahari mampu melukai dan hampir mengalahkan Muzan. Namun Muzan yang terpojok, sebelum kematiannya ia menggunakan darahnya untuk masuk ke tubuh Tanjiro. Tanjiro kemudian berubah menjadi iblis layaknya Muzan. Namun Nezuko yang ingatannya telah kembali berusaha untuk menahan Tanjiro dan berusaha menyadarkan Tanjiro dengan bantuan obat milik Tamayo. Akhirnya Tanjiro kembali menjadi manusia. Muzan akhirnya dapat dikalahkan. Tanjiro dan Nezuko pun kembali menjadi manusia seutuhnya. Nah, itu adalah alur hidup Kamado Nezuko dari awal ia menjadi iblis hingga akhirnya dapat disembuhkan. Gimana pendapat kalian? Dan jangan lupa di like videonya cuy.